Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriah Mawar Solihah, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Palangkaraya jurusan Pendidikan Fisika. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya dalam rangka uji kinerja UKM PPG K1G2 dengan materi optika berjudul Pemantulan Sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Maju, siap gerak. Doa mulai. Alhamdulillahi Rabbal Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, saya absen dulu. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Mas Andika Adi Pratama, Hasyir Afendi Saputra, Farid Hidayah, Muhammad Zaki Ramadhani, Dimas Fauzi Saputra, Abdul Aziz, Muhammad Agung Islami Pasha, Iqbal Putra Pradana, Raihan Aditya, Lukman Al-Majid, Rashid Halim Husna, Heta. Sehat-sehat semua ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ini Mas Jadi, kenapa memakai masker? Sakit ya. Hari ini memang cuacanya agak sering berubah ya. Jadi kalian harus menjaga kondisi badannya. Makan makanan yang bergizi, vitamin seperti itu. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, kemarin kita sudah mempelajari tentang pembiasan, pemantulan, dan hukum Snellius ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang pemantulan sempurna ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian manfaat dari mempelajari materi ini adalah yang pertama, kalian nanti bisa mengerti prinsip kerja dari kabel fiber optik ya. Jadi dalam jaringan komunikasi itu ada yang namanya kabel fiber optik yang mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain ya, entah antar pulau bahkan antar benua. Nah, itu prinsipnya itu akan kita pelajari hari ini. Ini juga berlaku kalau kalian memahami teknologi yang lebih lanjut lagi itu untuk prinsip pemotongan bongkar berlian ya. Berlian itu kalau kalian perhatikan dia itu mempunyai kilau yang luar biasa, lebih bersinar dibandingkan permata yang lain. Kenapa? Nah itu nanti kita mempelajarinya di sini ya. Sebelumnya saya sampaikan nanti kalian ada beberapa hal yang saya nilai dari sisi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Untuk dari sisi sikap, nanti kalian bekerja secara kelompok, jadi harus menunjukkan sikap disiplin, kemudian mau bekerja sama, dan sikap santun. Jadi nanti sambil praktek sederhana saya menilai juga. Kemudian dari sisi pengetahuan, ya, tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dari pemantulan sempurna, kemudian hubungan
dalam es. Fata Morgana sendiri merupakan salah satu fenomena optik yang disebabkan oleh pembiasan cahaya melalui medium kepadatan yang berbeda, sehingga dalam penglihatan kita akan menampakkan sesuatu yang tidak ada menjadi seolah ada pada pandangan kita. Fenomena ini sering kita lihat di TV, terutama pada film yang berhubungan dengan panel pasir, di mana pada penglihatan si aktor pemain film seolah-olah melihat danau, air atau kota di tengah-tengah gurun pasir. Kata Fata Morgana. Sudah cukup ya. Tayangannya singkat sekali ya. Oke, setelah mengamati video tadi, ada komentar atau ada yang mau disampaikan? Apa yang menarik? Ini tadi terkait apa? Ya. Peristiwa Fata Morgana. Peristiwa Fata Morgana. Yang lainnya? Ya kan? Yang mobil tadi kok bisa di air yang ada di atas aspal? Ya, nampak ya kelihatan ada airnya gitu ya di atas aspal itu. Yang lain lagi? Ya, Iwan. Terkadang peristiwa Fata Morgana sering terjadi di siang hari. Ya, terjadi di siang hari pas panas terik gitu ya Mas ya. Dari tayangan ini nanti kita akan menjawab suatu masalah ya. Yang paling ingin kalian ketahui hari ini, betul? Ya. Apa itu Fata Morgana? Ya. Kenapa terjadi Fata Morgana? Ya. Nah, dalam kerja kelompok nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana terkait ini. Oke? Anak-anak, selanjutnya kalian simak baik-baik. Nanti saya membagikan lembar kerja peserta didik. Kemudian kalian mengisi ya dalam kelompok. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Dalam percobaan ini nanti saya bagikan KPD, ada petunjuk pengerjaan percobaan. Ya, kalian baca dalam kelompok. Kemudian kalian melengkapi tabel. Tabel di percobaan tentu saja setelah kalian melakukan percobaan di situ, kalian bisa mengisi beberapa tabel yang masih kosong ya. Saya tampilkan dulu tabelnya adalah seperti ini ya. Ada sekitar 6 percobaan ini ya. 6 percobaan variasi sudut 0 sampai sudut yang terakhir adalah sudut di 60 derajat. Kalian akan menentukan berapa sudut biasnya. Juga melakukan apa yang terjadi dari peristiwa itu, apakah dia masih dibiaskan atau sudah dipantulkan. Nah, ini diisi di sini. Setelah itu nanti kalian juga melakukan presentasi berkelompok, maju ya. Dan setelah itu kita bisa menganalisa bersama, kemudian menarik kesimpulan. Paham? Paham. Ya. Oke. Saya panggil untuk ketua kelompoknya mengambil alat 1, kemudian juga dengan LKP ini. Archimedes, Mas Sash, kemudian Pasca, ya, Mas Pasha, terakhir Victor, Mas Farid ya. Silakan kalian berdiri kemudian membentuk kelompok. Diri dulu. Selanjutnya kalian sudah mendapatkan LKPD ya, satu-satu. Silakan dibuka dulu LKPD-nya untuk halaman yang pertama ya. Itu disimak dulu. Ada masalah utama yang akan kita selesaikan. Coba Nak Farid dibaca masalahnya. Fata Morgana adalah salah satu peristiwa pemantulan cahaya secara sempurna yang terjadi di dunia nyata. Setelah kalian mengamati peristiwa di video Fata Morgana di jalan Glasgow tersebut, maka kalian akan mengerti dan memahami mengapa pemantulan sempurna itu terjadi. Ya, mengapa terjadi pemantulan sempurna? Kan Fata Morgana tadi akibat dari pemantulan sempurna seperti itu kan. Nah, sekarang untuk bisa menjawab itu kamu harus baca-baca literasi ya di
internet maupun di buku, silakan didiskusikan dalam kelompok, bekerja sama memikirkan jawabannya. Setelah itu kalian tuliskan di bagian hipotesis. Silakan bekerja. Boleh ya, pakai HP ya, boleh. Dicari jawabannya. Kira-kira apa penyebab dari pemantulan sempurna? Ada HP? Ya, baik. Keluarkan HP-nya, Pak. Ada scan barcode ya. Di bagian depan itu ada scan barcode untuk materi yang bisa kalian akses. Silahkan di scan ya. Oke anak-anak, sudah cukup bagian hipotesis? Sudah selesai? Sudah ya. Selanjutnya adalah kalian akan melakukan percobaan sederhana ya. Silakan dikerjakan dalam kelompok dan melihat tabelnya apa yang harus dicari dan bagaimana petunjuknya di situ. Silakan kalian kerjakan. Kacanya namanya apa? Kaca pelan paralel. Sebelah lingkaran sesuai dengan bentuknya adalah sama. Bisa ya, Bi? Ya. Dari 0 derajat ketika 0 derajat apa yang terjadi? Dia lurus ya, sudutnya lurus, berarti dibiaskan sudutnya 0 derajat. Terus sekarang coba lagi yang berapa? 15 derajat, dijalankan sinarnya 15, hasilnya ini adalah berapa? Di situ 79. Sambil itu ya ditulis jawabannya, ditulis. Kenapa bisa seperti itu? Dia itu dibiaskan menjauhi garis normal ya. Jadi sudutnya itu kalau sudut datangnya berapa, sudut biasanya berapa, bisa kamu lihat di situ ya. Bisa? Saya kelompok pasca bisa? Mau dulu, kalau nol bagaimana? Nah, teruskan. Dicatat hasilnya berapa derajatnya untuk sinar biasnya. Apakah dia sudah mulai pantulkan atau
jawabannya, kemudian sekalian dijawab pertanyaan bagian analisa. Bagian analisa dijawab. Ya, bagian analisa. Dijawab lengkap bagian analisa. Coba percobaan. Sudah? Ada yang merasa kesulitan? Bisa bertanya. Nggak ada ya? Sudah ya, ini selesai kalian mengisi bagian tabel dan juga analisa. Sekarang saatnya presentasi tiap kelompok. Saya harapkan satu kelompok maju kemudian memaparkan hipotesis dan analisanya. Ya, nanti kita sambil berdiskusi. Oke, silakan. Yang pertama adalah kelompok Archimedes. Silakan maju di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hipotesis: fata morgana terjadi karena sinar datang nilainya melebihi sudut kritis. Fata morgana terjadi di siang hari. Kemudian bagian analisanya dibacakan. Analisa: pada percobaan tersebut yang dikatakan medium lebih rapat adalah kaca pelan paralel. Setelah melakukan percobaan, maka besarnya sudut bias lebih besar dari sudut datang. Hal ini terjadi karena sinar datang dari medium rapat ke medium renggang diblaskan menjauhi garis normal. Pada percobaan ini sudut kritisnya adalah 40 derajat. Saat sudut datang lebih besar dari sudut kritis, maka terjadi pemantulan sempurna di dalam medium kaca pelan paralel. Sinar datang mempunyai sudut yang lebih besar dari sudut kritis. Sinar tersebut datang dari medium yang lebih rapat. Pada percobaan nilai sudut kritisnya 40. Selanjutnya yang presentasi adalah kelompok dari Newton. Ya, silakan kelompok Newton membacakan hasil percobaan. Di depan. Nilainya memperhatikan ya. Ya, Nana, silakan untuk dari kelompok Newton mengabarkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Newton akan membacakan hasil presentasi kami. Hipotesis fata morgana dapat terjadi karena ilusi optik.
Fata Morgana disebabkan oleh perbedaan indeks bias dari dua buah medium, di mana sinar datang pada medium dengan indeks bias lebih besar. Ya, hasil analisanya dibacakan. Hasil analisa dari medium yang lebih rapat menuju medium yang lebih renggang. Sudah cukup. Ada pertanyaan? Saya Bu, Oke, dan Andika silakan bertanya. berdasarkan percobaan kelompok kalian, berapa besarnya nilai sudut kritis? Berapa tadi? 40 derajat. 40 derajat. Kalau kelompok Pascal berapa hasilnya? 40 derajat juga. Kelompok Archimedes 40 derajat juga. Silakan tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pascal akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hipotesis fata morgana pada jalan terjadi karena terdapat sinar datang yang tidak lagi dibiaskan tetapi dipantulkan secara total di dalam medium yang lebih rapat. Kemudian analisanya. Analisa pada percobaan tadi yang dikatakan sebagai medium rapat adalah kaca lan paralel setengah lingkaran. Dari percobaan besar sudut bias selalu lebih besar dari sudut datangnya. Dari percobaan yang menunjukkan nilai sudut kritis adalah 40 derajat. Saat diberikan sinar datang yang lebih besar dari sudut kritis, maka sinar dipantulkan secara total. Kesimpulannya, pertama, sinar datang dari medium rapat ke renggang. Kedua, besarnya sudut sinar datang melebihi nilai sudut kritis. Pada percobaan nilai sudut kritisnya adalah 40 derajat. Oke, sudah ya dibawakan dari kelompok Pascal. Untuk sesi tanya jawab ada yang ditanyakan? Ya Bu, Oke, nah Farid silakan bertanya. dari percobaan yang kalian lakukan, kapan pemantulan sempurna itu terjadi? Kapan sih? Pada saat sudut sinar datang melebihi 40 derajat. Oh ya, jadi dari percobaannya kelompok Pascal itu sudut-sudutnya 40. Jadi ketika lewat dari 40, sinar itu sudah tidak lagi dibiaskan, tapi dipantulkan di dalam medium. Ya, sekian dari kami untuk presentasikan hasil kerja kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, anak-anak, tadi sudah dipresentasikan ya dari 3 kelompok. Kalian hari ini tadi mempelajari tentang pemantulan sempurna, kenapa itu bisa terjadi ya. Tadi dari kelompok Archimedes, kemudian kelompok Pascal dan kelompok Newton, hasilnya adalah sekitar 40 derajat sudut kritisnya. Jadi sudut kritis itu apa tahu? Sudut kritis itu adalah sudut ketika sinar datangnya itu diberikan, yaitu menghasilkan sudut bias yang tegak lurus garis normal. Nah, karena dari medium rapat ke medium renggang, itu nanti pembiasannya sudutnya semakin besar. Suatu saat sudut sinar datang yang diperbesar terus menerus, kan tadi di tabel rentangnya semakin naik ya. Itu nanti pembiasannya juga semakin besar. Ya, ketika pembiasannya membesar, itu nanti lama-lama sudut itu sudah tidak lagi keluar dari kaca pelan paralel ini tadi ya. Ini saya perlihatkan dulu. Ya, tadi kan dipantulkan dari sini. Itu lama-lama nanti sinarnya itu malah terpantul di dalam medium ini. Nah, persis seperti itu. Fata morgana itu kejadiannya seperti itu. Jadi sinar yang seharusnya dibiaskan sudah tidak lagi dibiaskan, tetapi dia
dipantukan secara sempurna di dalam medium. Nah, untuk mencari sudut kritisnya, kita bisa menggunakan hukum Snellius. Kemarin kita sudah mempelajari hal ini. Coba sekarang kita latihan berhitung ya untuk nilai sudut kritis. Jadi dari medium yang lebih rapat dari kaca perangkaret itu kan ada indeks biasnya, dan ke medium ke yang lebih rendah udara juga ada nilai indeks biasnya. Jadi kemarin rumusnya adalah sin theta sudut kritis setara dengan indeks bias yang lebih renggang dibanding dengan yang lebih rapat. Ini rumus utamanya. Sekarang kita berlatih menghitung sudut kritis dalam percobaan theta k. Siapa yang mau coba mengerjakan? Oke, Nak Rashid silakan maju. Dituliskan berapa indeks bias kacanya, berapa dituliskan sini. Yang lainnya memperhatikan perumusan ini kalian sudah mengetahui kan dari daftar itu ada yang nanya. Jadi indeks bias medium itu bisa kamu cari di internet. Indeks bias udara itu nilainya 1. Kemudian indeks bias minyak juga ada, indeks bias air juga ada. Dan di sini dari medium yang lebih rapat dibiaskan menuju medium yang lebih rendah. M1 ini adalah indeks bias dari apa? Udara, ya, dipercepat dari udara. Kemudian M2-nya ini adalah indeks bias kaca perangkaret setengah udara. Nah, dari teori itu bisa didapat nilai sudut kritisnya 41,8 atau sekitar 42 derajat. Jadi ketika sinar datangnya itu melebihi 42 derajat, apa yang terjadi? Akan dipantulkan secara sempurna. Kalau sudutnya itu masih berapa? Nah, misalnya 30. Kalau 30 derajat belum dipantulkan, dia masih dibiaskan. Berdasarkan percobaan sederhana yang kalian lakukan, yang pertama, fata morgana itu adalah akibat dari pemantulan sempurna. Ya, pemantulan sempurna itu terjadi karena apa? Yang pertama tadi, sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang lebih renggang. Ya, yang kedua adalah kenapa terjadi? Harus melebihi sudut kritis. Jadi sinar datangnya melebihi sudut kritis. Nah, kalian anak sudah cukup paham dengan materi hari ini? Ya, kita tadi belajar tentang apa? Bagaimana pelajaran hari ini? Ada prakteknya ya. Lain kali nanti bisa dicoba lagi ya. Untuk mengukur kemampuan kalian di bidang pengetahuan, kalian akan mengerjakan evaluasi ya. Jadi nanti ada beberapa soal yang harus kalian akses. Bisa dikeluarkan handphonenya, bukunya ditutup ya. Kalian bisa scan barcode di LKPD atau di situ.
KPD-nya juga ya dibuka. Oke. Nah, sudah cukup ya untuk materi hari ini. Kita sudah belajar tentang pengaturan sempurna dan besok lagi pertemuan yang mendatang kita akan belajar tentang dispersi cahaya. Ya, sebelum pelajaran kita akhiri, ada pesan moral yang mungkin bisa kalian simak ya. Nah, ini tadi yang dari rumah sudah bercermin atau mengajak siapa? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ya, hampir semua ya. Ya, jadi kenapa kalian bercermin? Melihat wajah, melihat pelan-pelan sudah rapi atau belum, ya. Ya, jadi dari sifat cahaya itu tadi, ya. Kalian sudah melihat bayangan kalian di cerminnya, sudah rapi atau belum? Bagaimana fisik yang kalian terima? Sempurna. Sudah bersyukur hari ini? Jadi setiap bercermin jangan lupa bersyukur. Karena apa? Karena sudah diberikan kesempurnaan secara fisik. Oke anak-anak, saya cukupkan untuk hari ini. Diakhiri dengan doa penutup. Oke mas. Maju, siap, gerak. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.